Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa-apa, dan tetap semangat di dalam pembelajarannya. Jangan bosan ya. Anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gradien. Gradien itu adalah kemiringan. Atau di sini Ibu tuliskan gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus ya. Di sini Ibu gambarkan dua buah grafik di mana ada sebuah garis yang condong ke kanan, yaitu yang atau miring ke kanan yang gambar satu, dan miring ke kiri untuk gambar kedua. Nah, yang gambar ke satu ini yang miring ke kanan, gradiennya akan positif. Dan yang miring ke kiri, gradiennya akan negatif. Terdapat dua cara untuk mencari nilai gradien suatu garis ya. Yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Kita tahu bahwa di dalam bentuk umum persamaan garis lurus itu ada dua, yaitu AX ditambah BY sama dengan C, dan ada Y sama dengan MX tambah C. Nah, di sini Ibu ambil yang persamaan garis Y untuk yang A ya. Persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Pada persamaan garis ini, gradien dapat dicari dengan mudah. Kenapa? Karena gradiennya adalah merupakan koefisien X. Koefisien X-nya di sini adalah M, berarti gradiennya itu adalah M. Tetapi Y-nya di sini harus dibuat sama dengan 1. Ya, jadi harus Y sama dengan MX ditambah C, bentuknya harus betul-betul seperti itu. Maka gradiennya bisa kita dapatkan adalah koefisien X, yaitu M. Kita ke contoh anak-anakku. Yang pertama, kalian tetap harus ingat bahwa bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C. Tadi Ibu sudah katakan bahwa gradien itu adalah koefisien dari X ya, atau M-nya. Nah, untuk contoh yang pertama, garis Y sama dengan 3X tambah 2, berarti koefisien X-nya adalah 3, ya kan? Kalau yang 2 apa Bu? 2 itu adalah C, yaitu konstanta. Jadi koefisien X-nya di sini 3, maka gradiennya adalah 3. Contoh yang kedua, garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 8. Koefisien X-nya adalah negatif 2. Jadi gradien garisnya tersebut adalah negatif 2. Yang ketiga, garis Y sama dengan 5X. Koefisien X-nya adalah 5. Maka gradiennya adalah 5. Itu ya. Contoh yang pertama untuk jika diketahui persamaan garisnya. Yang B, kita lihat persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jika diketahui persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ya, jadi tetap kalian harus merubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah gradien garis tersebut. Di sini kamu harus perhatikan tanda positif atau negatif dari koefisien masing-masing variabelnya. Soalnya tanda positif negatif akan berubah ketika kita berpindah ruas. Dari ruas kiri ke ruas kanan ataupun sebaliknya dari ruas kanan ke ruas kiri. Nah, kalau kamu merasa bingung, coba perhatikan contoh berikut. Nah, ini contohnya.
ya. Hitunglah kemiringan atau gradien pada persamaan garis berikut. Yang pertama 5x ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Dan yang kedua 2x dikurangi 3y sama dengan 7. Nah ini penyelesaiannya, ya. Kita akan merubah tadi, kita mengubah ke dalam bentuk y sama dengan mx ditambah c. 5x ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Maka di sini kita ubah 2y sama dengan 5x-nya pindahkan ke ruas kanan, yang asalnya positif jadi negatif, ya, menjadi negatif 5x, dan negatif 8-nya pindahkan ke ruas kanan juga menjadi asalnya negatif menjadi positif. Jadi 2y sama dengan negatif 5x ditambah 8. Nah, sekarang di sini kan koefisien y-nya 2 di sini. Sedangkan harus berapa tadi koefisien y-nya? Koefisien y-nya harus 1. Berarti ini harus kita bagi. Jadi y sama dengan negatif 5 per 2x ditambah 8 per 2. Jadi dua-duanya yang ada di ruas kanan dibagi dengan koefisien y, yaitu 2, ya. Maka hasilnya y sama dengan min 5 per 2x. Biarkan seperti ini. Atau mau dibuat menjadi negatif 1 per 2 boleh. Tapi ibu biarkan seperti ini. Y sama dengan negatif 5 per 2x ditambah 8 dibagi 2-nya ini adalah 4. Berarti ditambah 4. Maka gradiennya adalah koefisien dari x. Mana koefisien dari x-nya? Yaitu negatif 5 per 2. Maka gradiennya adalah negatif 5 per 2. Nah, untuk penyelesaian yang kedua ini 2x dikurangi 3y sama dengan 7. Kita ubah juga ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Ini berarti negatif 3y sama dengan 2x-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2x. Yang 7 tetap berada di ruas kanan, berarti tidak berubah tanda. Jadi tetap positif 7. Nah, ini y sama dengan, karena di sini koefisien y-nya masih negatif 3, ya, bukan 1, maka kita harus bagi menjadi negatif 2 per negatif 3x ditambah 7 per negatif 3. Nah, yang kita lihat kan koefisien x, ya, untuk gradien. Koefisien x-nya di sini negatif 2 per negatif 3, maka gradiennya negatif 2 per negatif 3. Tapi karena di sini pembilang dan penyebutnya sama-sama negatif, sedangkan negatif dibagi negatif adalah positif, maka gradiennya sama dengan 2 per 3. Untuk bagian 2 ini adalah gradien garis yang melalui 2 titik. Jika diketahui 2 titik yang dilalui oleh suatu garis lurus, misalnya x1, y1, y1 dan x2, y2, maka rumus gradiennya ini adalah Y2 dikurang Y1, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurangi X1, atau M-nya itu bisa Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua, tapi lihat di sini kalau Y2 dikurangi Y1 maka di bawahnya juga harus X2 dikurangi X1. Dan kalau di atasnya pembilangnya Y1 dikurangi Y2, maka penyebutnya juga harus X1 dikurangi X2, ya. Contohnya di sini perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah grafik yang memotong sumbu X di titik 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Kita akan menentukan gradiennya. Nah, ini penyelesaiannya. Perhatikan titik koordinat yang memotong sumbu X di 4,0 dan yang memotong sumbu Y sama dengan 0,6. Maka X1-nya sama dengan 4 berarti, ya.
Karena 4,0 ini adalah X1, Y1 dan 0,6 adalah X2, Y2. Jadi X1-nya 4, Y1-nya 0, X2-nya 0, dan Y2-nya 6. Maka M-nya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ibu lebih enak pakai ini ya, rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Silahkan kalau kalian mau pakai rumus yang keduanya. Tapi ibu lebih enak dengan ini. Berarti ini Y2-nya adalah kita substitusikan. Y2 adalah 6. Y1 adalah 0. Jadi 6 dikurang 0. X2 adalah 0. X1 adalah 4. Jadi 0 dikurang 4. Maka ini sama dengan 6. 6 dikurangi 0 adalah 6. 0 dikurangi 4 adalah negatif 4. Jadi 6 per negatif 4. Disederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Kenapa negatifnya pindah ke sini? Karena positif dibagi negatif adalah negatif. Jadi negatif 3 per 2. Maka gradiennya adalah negatif 3 per 2. Untuk yang kedua, tentukan gradien yang melalui titik 6,-2 dan negatif 6, negatif 2 dan negatif 2, negatif 4. Di sini ibu tidak buat grafiknya tapi langsung ke titik ya. Penyelesaiannya X1-nya berarti 6, Y1 negatif 2, X2 negatif 2, Y2 negatif 4 ya, dari negatif 2, negatif 4. Gradiennya kita tuliskan rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi Y2-nya berapa? Kita substitusikan. Y2-nya adalah negatif 4 dikurangi. Nah, ini karena di sini Y1-nya adalah negatif, maka kita harus pakai kurung. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 2 gitu ya. Per X2 dikurangi X1. X2-nya negatif 2 dikurangi 6. X1-nya kan 6 ya. Sama dengan ini negatif 4. Lihat negatif yang berhadapan dengan negatif berarti negatif kali negatif adalah positif. Jadi negatif 4 ditambah 2 per negatif 8. Sama dengan negatif 4 ditambah 2 berapa? Negatif 2 per negatif 8. Kita sederhanakan, negatif dibagi negatif positif. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1, 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Maka gradiennya adalah 1 per 4. Nah, anak-anakku sampai di sini dulu untuk gradien. Mungkin nanti ada gradien untuk garis-garis yang sejajar dan gradien untuk garis yang saling tegak lurus. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.